teman-teman, sudah kenal virus corona belum? Ini yang namanya virus corona. Ini juga bisa menular loh. Tapi teman-teman harus tahu bahwa dia nggak akan datang ke teman-teman yang rajin jaga kebersihan. Jadi kita bisa terhindar darinya. Karena itu teman-teman harus rajin cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Teman-teman juga harus banyak makan makanan yang sehat seperti buah dan sayur. Istirahat yang cukup ya teman-teman, supaya virus corona mental. Apalagi teman-teman sekarang juga sedang belajar di rumah kan? Ingat ya teman-teman, kita harus mendengarkan nasihat dari ayah dan ibu. Shalom, halo adik-adik sekolah minggu. Selamat hari minggu adik-adik. Selamat hari minggu kakak. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat beribadah kembali di sekolah minggu HKBP Resort Cibinong. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Puji Tuhan. Yes, yes, yes. Yuk kakak sekali lagi bareng-bareng ya. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Puji Tuhan. Yes, yes, yes. Ya, puji Tuhan. Adik-adik, kakak lihat walaupun adik-adik masih ibadah online di rumah, kakak percaya adik-adik pastinya sehat. Dan hari ini pastinya lebih bersukacita karena kita akan memuji, memuliakan dan menyembah nama Tuhan. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita puji nama Tuhan. Ku masuki gerbangnya. Yaitu aku mau terus belajar. Ya adik-adik, tidak lupa kakak akan memperkenalkan yang bertugas di hari ini, yaitu dengan kakak sendiri sebagai MC, kakak Marta Boru Silitonga. Kakak juga didampingi guru sekolah minggu lainnya. Boleh kakak perkenalkan? Halo adik-adik sekolah minggu, nama kakak Natasha Boru Siregar. Ya, dan yang bertugas untuk membawakan firman Tuhan hari ini yaitu dengan Amang Pendeta Ligat Simbolon STH. Dan yang membawakan liturgi agenda untuk hari ini yaitu dengan Amang Sintua R Hasibuan. Dan tim supporting kita adik-adik yaitu dengan tim musik, tim sound, dan tim multimedia, yaitu dengan untuk pemain organis dengan Jori Pangaribuan dan Gabriel Hutasoid, dan pemain gitaris dengan
David Simanjuntak, dan juga dengan Bang Theo Tobing, dengan Son Amang P. Panggabean, dan multimedia kita Abang Jeffrey Marbun, Bang Robi Sitorus, dan Jeremy Hutapea. Ya adik-adik, baiklah sebelum kita mulai ibadah hari ini, kakak mengajak adik-adik untuk saat teduh. Adik-adik siapkan hati, kita mau berdoa, matanya ditutup, tangannya dilipat. Saat teduh akan dipimpin oleh Amang Sintua kita. Silakan Amang. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Untuk anak-anakku, sebelum kita masuk ibadah ini, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita kembali puji nama Tuhan. Semuanya adik-adik bangkit berdiri. Kita akan menari setinggi-tingginya langit. Yuk semuanya ya adik-adik. Dalam nama Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Haleluya. Berdoa, jagalah pikiran kami tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Amin. Adik-adik, kembali kita akan puji nama Tuhan. Adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita puji nama Tuhan. Saya bergirang. Lepaskan saya dari dosa.
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seruh Tuhan kita, tidak ada boleh Allah lain kecuali aku. Titah yang kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit ataupun yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, yang di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah hari Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima. Hormatilah ayah ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam. Jangan engkau membunuh. Titah ketujuh. Jangan engkau berzina. Titah kedelapan. Jangan engkau mencuri. Titah kesembilan. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah kesepuluh. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hamba perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikian. Akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu yang mereka mengasihi aku, yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, kita puji nama Tuhan dengan lagu Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang
kita berdoa, doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anakku, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan di minggu ini, diambil dari Ibrani 6 ayat 17 sampai dengan 20. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam kehidupannya. Amin. Adik-adik, kembali kita akan puji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian. Tuhan Yesus, aku berjanji. Anak-anakku, marilah kita sama-sama mengucapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada satu yang gereja yang kudus dan HAM, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati, kita akan puji nama Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus.
Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran anak sekolah minggu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik. Ya, terima kasih. Hari Minggu yang berbahagia ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk hari Minggu tanggal 10 Oktober ini diambil dari Lukas, Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai ayat 52. Adik-adik, ayat ini panjang ya. Saya yakin dan percaya guru sekolah minggu sudah menyampaikan teks ayat ini dibaca di rumah ya. Kita anggap selesai. Pendeta mau cerita tentang firman Tuhan hari ini. Ya, setuju? Ya. Nah adik-adik, firman Tuhan kali ini sangat membahagiakan kita. Karena mengingat Tuhan Yesus setelah dia lahir, bertambah usianya, dan pada usia remaja umur 12 tahun. Umur berapa? 12 tahun. Nah adik-adik, ternyata Tuhan Yesus ini dididik oleh papa mamanya Yusuf dan Maria. Ia dibesarkan kebutuhan jasmani dan pengajaran dari orang tuanya. Hanya pada suatu ketika menjelang hari perayaan Paskah, itu kan semua orang Yahudi dari berbagai daerah tempat datang ke Yerusalem. Nah, itu sekali setahun adik-adik. Nah, Yusuf dan Maria membawa Yesus ke Yerusalem bersama orang-orang satu kampungnya di Nazaret. Nah, perjalanan dari Nazaret ke Yerusalem itu ada sekitar ya adik-adik ya 2 hari. Lama banget karena mereka jalan kaki. Tapi mereka kompak ingin bersekutu semuanya di Yerusalem menyembah Allah dan mengingat sejarah perayaan Paskah. Nah adik-adik, setelah ke situ ternyata setelah selesai acara Paskah orang Yahudi, mereka pulang. Nah, Yusuf dan Maria orang tuanya Yesus dan satu kampungnya di Nazaret pulang bersama-sama ya, beriring-iringan. Nah, pada usia 12 tahun itu dianggap biasa. Anak yang sudah 12 tahun dia pasti mengikut orang tuanya, kemana orang tuanya ke situ. Nah, adik-adik, ternyata di tengah jalan Yusuf dan Maria melihat anaknya Yesus. Loh, mana anak kita mah? Anak kita mana? Wah, ternyata Yesus tidak di tempat. Rupanya Yesus pergi ke bait suci, belajar firman Tuhan. Dia senang. Sang gurunya adalah para ahli Taurat ya, atau para pengajar-pengajar. Kalau bahasa Indonesia disebut di situ para ulama. Artinya para rohaniawan yang bertugas yang mengajar tentang firman Tuhan, hukum Taurat. Di situ rupanya ternyata orang tua Yesus balik lagi ke Yerusalem. Bayangkan 3 hari kemudian baru jumpa. Bayangkanlah dalam 2 hari perjalanan balik lagi. Pada hari yang ketiga Yesus dijumpai oleh orang tuanya di bait suci. Nah, di bait suci senanglah orang tuanya. Aduh, terima kasih Tuhan, anakku Yesus rupanya di bait suci. Kan kita khawatir orang tua
Ya, kita bayangkan orang tuanya khawatir, kemana anak saya, apakah diculik, atau tersesat, atau hilang. Baru legalah. Ya, mereka yakin dan percaya pasti jumpa, akhirnya jumpa. Senanglah, datanglah ibu Yesus si Maria berkata kepada anaknya, yaitu Tuhan Yesus waktu usia 12 tahun. Anakku, kenapa kau seperti ini? Kami sudah capek mencari engkau. Kenapa kau tidak ikut ke barisan kami, orang tuamu pulang ke Nazaret? Apa kata Tuhan Yesus? Kan Tuhan Yesus itu kan dia Tuhan dia. Dibilangnya begini sama ibunya si Maria. Kenapa ibu mencari aku? Aku kan berada di rumah Bapakku di bait suci ini. Nah, ternyata ibu Maria bertanya dalam hatinya, loh kok gitu jawaban anakku ini? Kenapa kau? Kan susah kami orang tua. Kamu jawabannya, Yesus jawabannya, kenapa kau cari aku? Aku kan di rumah Bapakku, itu di bait suci. Rupanya ibu Maria merenung-renungkan jawaban Tuhan Yesus. Itu suatu misteri ya. Tahu misteri itu artinya rahasia yang harus direnungkan dulu apa arti dan maknanya. Nah, ternyata Yesus dia bertumbuh jasmaninya dengan baik, kuat badannya, sehat badannya, dan bertumbuh ilmu pengetahuannya tentang ajaran-ajaran Taurat, ajaran Tuhan. Sehingga dia sering bertanya dan dia terima jawaban. Nah, tetapi ternyata Yesus juga ikut orang tuanya kembali pulang ke Nazaret. Senanglah orang tuanya. Ya. Nah, sampai di sini apa yang mau disampaikan firman Tuhan untuk kita adik-adik? Pertama, orang tua harus kita hormati. Ya. Menghormati orang tua itu dalam hukum Taurat yaitu yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Jikalau kita menghormati ayah dan ibu kita masing-masing, kita akan beroleh umur yang panjang dan berkat. Yesus juga menghormati orang tuanya. Yesus tidak melawan orang tuanya, cuma dia katakan, kenapa engkau cari aku ibu, aku di rumah Bapakku. Tapi Yesus juga pergi ikut orang tuanya. Ya, Yesus juga menghormati orang tuanya. Ya, kita juga adik-adik dalam masa pertumbuhan kita waktu sejak lahir, anak-anak sekolah TK, SD, SMP, SMA, bekerja, menikah dan seterusnya, kita harus menghormati orang tua. Tapi yang plus di sini, Yesus rajin belajar, rajin mendengar nasihat orang tua. Amin. Iya, kita harus menerima nasihat orang tua, kita hormati orang tua. Nah, yang kedua, kita harus rajin belajar, baca kitab suci adik-adik, rajin berdoa, dan sering ikut dalam ibadah-ibadah pengajaran Tuhan Yesus. Datang ke gereja, tapi karena pandemi adik-adik belum bisa kasih kesempatan ke gereja tatap muka. Tapi bukan mengurangi semangat kita belajar, bukan mengurangi semangat kita berdoa dan bertemu dengan Tuhan lewat ibadah-ibadah kita. Nah, adik-adik yang berikut di ayat 51, 52, Yesus bertambah besar dan berkenan di hati Tuhan dan berkenan di hati manusia karena dia anak yang baik. Jadi kalau ada anak yang baik akan berkenan, orang tua akan senang, orang lain juga senang, makin diberkati itu Tuhan. Ya, ingat adik-adik ya, kita harus rajin belajar di rumah, di sekolah supaya pintar. Bertanyalah kalau tidak tahu kepada sang guru menjawab pertanyaan. Ya adik-adik ya, selamat belajar menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan. Disebut di Efesus 6 ayat 1 kan, disebutkan situ deh, hai anak-anak,
taatilah orang tuamu. Dengan demikian kita akan menjadi anak yang diberkati. Kan ada lagunya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Nyanyi ya deh ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Itu harus apa loh dek, lagunya enak, enteng ya. Nah, oke. Tuhan Yesus memberkati, selamat belajar, bertumbuh ya, makan makanan yang bergizi, rajin belajar di sekolah, PR di rumah ya, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan. Amin. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu, di mana Tuhan Yesus di masa kecil pada usia 12 tahun sempat orang tua Yesus khawatir akan keberadaan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus pada usia 12 tahun belajar dan berada di rumah Bapa, yaitu di Bait Suci, dengar-dengaran akan firman Tuhan dan bertumbuh iman rohaninya, pengetahuannya. Ya Tuhan, kami berdoa untuk diri kami masing-masing, anak-anak sekolah minggu. Berikanlah kami Roh Kudus-Mu supaya kami bertumbuh dalam jasmani, makanan, minuman di rumah kami, dan terlebih kami bertumbuh secara rohani. Kami rajin berdoa, rajin belajar ya Tuhan. Berikan kami pengetahuan supaya kami menjadi anak yang baik, berkenan di hati Tuhan dan di hati semua manusia. Ya Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami, papa mama kami yang membina, mendidik, menasihati kami. Tuhan, kami kadangkala melawan orang tua, tapi melalui firman ini kami mau menerima nasihat orang tua, karena itu sangat penting dan perlu dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami menghormati orang tua, kami akan beroleh berkat dari Tuhan. Berkati para guru-guru kami, guru sekolah minggu yang mengajari kami. Berkati guru-guru kami yang di sekolah belajar online maupun tatap muka minggu depan. Berkati orang tua kami, tambah-tambahkan rezekinya dalam pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan jasmani kami, kebutuhan pendidikan sekolah kami, sehingga kami beroleh ilmu yang baik. Ampunkan kami dari segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Buat adik-adik yang mau memberikan persembahan, boleh adik-adik transfer ke rekening atas nama Gereja HKBP Resort Cibinong, atau adik-adik bisa memberikan lewat Sintua Sektor dan juga seksi sekolah minggu. Baiklah adik-adik, kita puji nama Tuhan dengan lagu Jangan Lelah. Bekerja bersama Tuhan, Roh Kudus
marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat berjumpa lagi di minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Aku mau jadi anak Tuhan Yesus yang baik, taat, setia pada firman-Nya. Terima kasih. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji, aku mau terus belajar menjadi anak Tuhan Yesus yang baik, taat, setia pada firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut.
Yesus, aku mau terus belajar. Dan terima kasih telah memberikan kehidupan anakmu Yesus Kristus ke dunia ini. Hidup bersamaku memberikan kehidupan kepadaku. Amin. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Amsal 18 ayat 15. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Terima kasih telah memberikan aku kesempatan untuk belajar, mengingatkanku belajar, mendengar, dan patuh pada nasihat orang tua. Tolong aku setiap waktu ya Tuhan, dan aku mau terus belajar. Amin.